Baik, selamat sore teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan hari ini kita masuk di pertemuan 3 untuk mata kuliah sensor dan transducer. Untuk pertemuan 1 dan 2 materinya sudah saya share di Google Classroom. Ya, kalian bisa mendownload dan membaca ulang terkait materi yang sudah disampaikan. Oke, untuk materi kali ini kita akan masuk ke klasifikasi sensor transducer pada pertemuan 3. Nah, untuk pertemuan hari ini kalian akan apa namanya memutar atau melihat rekaman ini secara namanya secara mandiri melalui Classroom, sehingga harapan saya kalian bisa mempelajari materi dan juga video yang sudah saya bagikan yang ada di Classroom. Oke, untuk yang pertama kita akan masuk mengenai klasifikasi sensor. Jadi klasifikasi dari sensor jika kita melihat dari bentuk, ukuran, dan dimensi tentunya akan berbeda-beda dari setiap sensornya. Di sini saya membuat atau menjelaskan 3 klasifikasi sensor yang paling sering digunakan dalam bidang-bidang elektronika dan juga sistem kontrol. Yang pertama adalah sensor thermal atau ibaratnya sensor suhu yang akan mengukur derajat suhu atau perubahan suhu yang ada pada suatu daerah atau suatu objek. Dan juga yang kedua sensor mekanis, yaitu sensor yang sifatnya perubahan yang terjadi itu dikarenakan adanya perubahan dari sudut atau posisi yang eh, bergerak pada sensor tersebut. Selanjutnya ada sensor optik atau sensor cahaya yang mana dia akan peka atau terpengaruh dengan adanya perubahan cahaya yang ada di sekitar tempat tersebut. Nah, ada 3 klasifikasi inilah nanti jadi pembahasan pada pertemuan 3 hari ini. Selanjutnya kita akan mulai, yang pertama adalah sensor thermal. Sesuai dengan namanya, sensor thermal ini adalah mendeteksi panas, suhu, dan temperatur pada suatu tempat atau ruang, atau juga bisa dikatakan suatu objek atau benda. Nah, ada beberapa jenis sensor yang akan bisa kalian gunakan dalam mengukur sebuah panas atau temperatur suatu ruangan atau objek. Yang pertama adalah thermocouple. Dari segi bentuknya itu berupa berbentuk silinder panjang dengan beberapa eh, struktur yang dibuat sedemikian rupa sehingga ada 2 kabel atau luaran yang bisa disambungkan ke dalam preamp atau transducer sebelum menuju ke microcontroller. Biasanya thermocouple ini difungsikan untuk mengukur suatu objek yang memiliki panas. Dalam artian objek yang akan menghasilkan panas. Misal mesin kendaraan, terus heater atau pemanas air, dan juga beberapa mesin-mesin lain yang saat bekerja dia akan mengeluarkan panas. Ya, pada saat panas tertentu akan mengaktifkan pendingin atau kipas yang nantinya berfungsi untuk mendinginkan mesin tersebut. Itu terbagian masuk dari thermocouple. Terus juga ada yang namanya thermistor. Nah, thermistor ini dalam bentuk atau dalam dimensinya berupa seperti kapasitor. Ya, ada kepalanya berbentuk bulat dan ada 2 kaki yang digunakan yang terhubung dengan rangkaian selanjutnya. Nah, termistor ini berfungsi untuk mengukur suhu yang berasal dari ruangan atau dari suatu tempat atau dari suatu rangkaian atau dari suatu eh, lokasi, sehingga bisa mendeteksi bahwa lokasi tersebut panasnya atau suhunya berapa. Itu bisa digunakan termistor.
Yang ketiga yang paling sering digunakan adalah IC sensor LM35. Di IC ini berbentuk setengah silinder, agak pepeh di depannya, memiliki 3 kaki sebagai pinnya. Dan ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu ruang. Hanya mengukur suhu ruang. Tidak diperbolehkan untuk mengukur yang lainnya. Karena memang karakteristiknya untuk mengukur suhu ruang. Ya, dia akan sangat sensitif dan karakteristiknya kalian dapatkan jika digunakan untuk mengukur ruang. Ya, itu untuk sensor thermal. Selanjutnya kita akan melihat lebih jauh lagi contoh dari sensor thermal. Yang pertama yaitu thermocouple. Nah, thermocouple ini merupakan alat ukur suhu yang menggunakan 2 jenis logam konduktor yang berbeda. Jadi bisa diibaratkan gambar di samping kiri, itu ada yang namanya titik panas. Titik panas itu akan mengalir melalui kabel atau logam yang ada pada termokopel sehingga akan mengalami suatu rambatan suhu ke dalam kabel yang disalurkan. Sehingga dari 2 kabel tersebut akan terjadi perbedaan suhu sehingga hasil dari perbedaan itu akan menjadi data atau sinyal kepada sensor transducer atau transducer ke dalam microcontroller. Nah, jadi bentuk dari thermocouple yaitu lebih banyak dia menggunakan logam sehingga thermocouple ini dapat digunakan untuk mengukur objek yang menghasilkan panas seperti mesin kendaraan. Ya, memang diperuntukkan untuk objek-objek yang menghasilkan panas yang cukup tinggi. Selanjutnya, termistor. Termistor ini alat atau komponen yang mengukur suhu, yang mana prinsipnya adalah perubahan nilai tahanan. Karena termistor ini merupakan keluarga dari resistor, yang mana tahanan dari atau hambatan dari termistor ini akan mengalami perubahan seiring adanya perubahan suhu yang ada di sekitar tempat tersebut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk rangkaian karena termistor jika digunakan secara sendiri-sendiri tidak akan berfungsi sebagai sensor. Sehingga dia harus dihubungkan menggunakan transistor, menggunakan resistor, dan juga catu daya, indikator LED sebagai indikator luaran dari termistor tersebut. Sehingga harus dirangkai sedemikian rupa sehingga sensor thermal berupa termistor itu mampu untuk mengukur suhu. Dan bentuk dari sensor thermal termistor ini ada 2. Yang pertama NTC dan PTC. P adalah positif temperatur coefficient dan N adalah negatif temperatur coefficient. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi sama-sama sensor suhu tetapi letak atau penempatannya atau penggunaannya yang berbeda dengan thermocouple. Selanjutnya sensor thermal yang ketiga yaitu LM35 yang mana sesuai dengan fungsinya adalah mengubah suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Di LM35 ini memiliki 3 pin yang mana ada beberapa keterangannya. Yang pertama adalah positif PS, dalam artian ini adalah tegangan positif yang masuk ke dalam sensor ini. Yang kedua, out atau luaran dari sensor. Yang ketiga adalah GND. GND ini adalah ground atau tegangan negatif yang diinputkan ke dalam sensor. Dan juga sensor LM35 ini harus dirangkai menggunakan komponen-komponen aktif dan pasif dari elektronika. Sehingga luaran dari sensor ini dapat dikuatkan menggunakan transducer, menggunakan misalnya adalah 741, IC 741, sehingga luarannya itu mampu untuk mendeteksi perubahan suhu yang terjadi pada ruang tersebut. Dan sekali lagi, untuk sensor ini adalah sensor untuk mengukur suhu di ruangan, tidak diperbolehkan atau tidak cocok untuk mengukur objek yang menghasilkan panas.
Itu dari sensor thermal. Selanjutnya kita akan beralih ke sensor mekanis atau nama lainnya sensor mekanik, yang mana sensor ini peka atau sensitif dengan perubahan mekanik seperti pergeseran, terus dorongan, terus tekanan, dan lain sebagainya. Nah, ada 3 jenis sensor mekanis yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah potensiometer, yang kedua adalah Bourdon tube, yang ketiga piezoelektrik. Jadi, tiga sensor ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai potensio sebagai sensor mekanik. Nah, potensio ini yaitu sensor atau alat yang mengubah nilai dari sebuah hambatan secara linear. Biasanya potensio ini digunakan pada perangkat-perangkat elektronik berupa pengaturan volume, treble, bass, tweeter, dan lain sebagainya. Nah, jika kita memutar knob pada potensiometer itu akan mengakibatkan perubahan dari hambatan yang terjadi di dalam sensor tersebut. Perubahan itu akan diinputkan ke dalam transducer untuk mengubah atau membaca perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga indikator output akan berubah pula seiring perubahan dari input yang mengalami perubahan. Nah, inilah contoh fisik dari potensio 3 kaki. Ini bagian dalamnya, ada 3 kaki, 1 positif, 3 ini negatif, 2 ini output. Nantinya jika kita memutar knob ini maka akan terjadi perubahan hambatan yang terjadi di sini sehingga bisa disalurkan ke dalam transducer untuk pengolah sinyal selanjutnya. Selanjutnya adalah sensor mekanik. Mekanisnya adalah Bourdon tube. Jika kalian pernah melihat di bengkel ada tekanan angin atau tekanan air, ini sering digunakan untuk mengukur berapa sih tekanan angin yang melalui pipa tersebut atau berapa sih tekanan air yang melalui saluran tersebut. Nah, ini digunakan untuk melihat berapa besar tekanan yang diberikan atau yang mengalir pada saluran tersebut. Sehingga bisa mengantisipasi mana idealnya sebuah tekanan itu mengalir atau berapa sih tekanan udara yang ideal sehingga aman yang digunakan untuk pipa tersebut atau saluran tersebut. Nah, itu bagian dari penggunaan Bourdon tube untuk sensor mekanik. Selanjutnya yang ketiga adalah sensor piezoelektrik. Ini pasti kalian banyak menggunakannya karena piezoelektrik inilah sensor yang menghasilkan arus listrik jika mendapatkan perlakuan tekanan. Jadi akan mendapatkan arus listrik jika ada perlakuan tekanan. Nah, contohnya seperti ini bentuknya. Jadi ada lempengan hitam, di dalam lempengan itu ada beberapa lilitan, mungkin induktor atau membran, dan membran itu ada disambungkan dengan kabel sebagai luaran yang nantinya akan menghasilkan listrik jika mengalami perubahan tekanan. Nah, piezoelektrik ini simbolnya seperti ini, jadi berbentuk bulat setengah, flat, dan ada tangkai yang sebagai luaran atau kabel yang diinputkan nantinya. Bentuk dari karakteristik dan bentuk dalam dari piezoelektrik inilah seperti ini. Jadi ada kotak plastik, ada perekat, dan ada resonator. Nah, resonator ini nantinya berasal dari luar, bisa berbentuk bunyi, bisa tekanan, atau bisa yang lainnya, sehingga menyebabkan adanya perubahan dalam membran pada piezoelektrik ini. Nah, perubahan tekanan, perubahan resonansi, sehingga dapat mengalirkan arus listrik ke dalam transducer. Sehingga kan dapat dideteksi apakah di daerah itu atau di tempat tersebut mengalami suatu pergeseran atau suatu getaran. Sehingga kita bisa mendeteksi dengan cepat perubahan. Nah,
Itu dari sensor mekanik. Selanjutnya kita akan beralih ke sensor yang ketiga, yaitu sensor optik. Dari namanya tentunya sensor ini akan peka terhadap yang namanya cahaya. Jadi bagaimana sebuah cahaya itu diubah menjadi energi listrik melalui sensor optik. Ini kita contohkan tiga, yaitu fotodioda, LDR, dan fotovoltaik. Tiga jenis sensor optik ini juga banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari dalam sebuah instrumen elektronika atau perusahaan-perusahaan energi yang nantinya mengubah energi cahaya jadi energi listrik. Yang pertama akan kita bahas adalah sensor fotodioda, yang mana jenis dioda inilah semikonduktor yang berfungsi mendeteksi cahaya. Jadi sesuai dengan karakteristik dioda, jadi sensor fotodioda ini akan peka terhadap perubahan cahaya. Ia akan mengalirkan listrik dari kutub anoda atau kaki anoda ke katoda. Nah, perubahan cahaya itu akan menghasilkan atom-atom atau pergerakan elektron-elektron di dalam fotodioda sehingga akan menghasilkan energi listrik yang berbeda-beda tergantung dari perubahan cahaya yang ditangkap. Ini struktur fotodioda dan bentuk dari fotodioda seperti ini dan banyak sekali di pasaran untuk dapat kita gunakan. Selanjutnya adalah sensor optik, yaitu sensor light dependent resistor yang fungsinya juga sama, yaitu mengubah cahaya menjadi energi listrik. Dan tentunya untuk LDR ini harus disambungkan terlebih dahulu dengan baterai, dengan LED, dan juga senter atau cahaya sebagai perubahan dari tahanan sensor LDR. Bentuknya seperti ini, resistor dengan anak panah masuk ke dalam badan resistor. Dan bentuk fisiknya seperti ini. Ini adalah sensor-sensor LDR berbentuk ada yang bulat, ada yang pipih. Dan tentunya banyak bisa kita temui di toko-toko elektronika. Selanjutnya yang terakhir adalah fotovoltaik, yang mana sensor optik ini biasanya digunakan untuk perubahan-perubahan energi dari cahaya menjadi listrik yang cukup besar. Jadi biasanya ditampung dalam sebuah baterai atau sumber tegangan sehingga sumber tegangan itu bisa diinputkan kembali untuk bisa menghasilkan tegangan listrik AC untuk menghidupkan peralatan listrik. Biasanya ini untuk tempat-tempat yang mungkin belum terjangkau oleh PLN. Ya, bisa menggunakan teknologi voltaik seperti ini, disusun sedemikian rupa, semakin banyak fotovoltaik yang digunakan, maka semakin banyak juga energi yang bisa kita simpan. Dan energi itu dapat kita gunakan untuk nantinya menghidupkan perangkat-perangkat listrik seperti lampu, televisi, dan lain sebagainya. Sehingga dapat memudahkan pekerjaan kita untuk sehari-hari. Nah, itu dari tiga bentuk sensor yang sering sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya karakteristik dari sensor tersebut bisa kalian dapatkan secara lengkap jika kalian mendownload atau mencari data sheet-nya atau data spesifikasi dari masing-masing sensor tersebut. Ya, kalian bisa menentukan berapa sih dimensinya, berapa tegangannya yang digunakan, berapa outputnya. Dan tentunya semua sensor tersebut sangat berbeda karakteristik satu dengan yang lainnya, dan penggunaannya pun harus diperhatikan terhadap lingkungan agar tidak mencemari lingkungan dan merusak lingkungan tersebut. Nah, itu saja klasifikasi sensor. Selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi transducer.
Nah, untuk klasifikasi transducer ini ada dua. Yang pertama adalah self-generating transducer, yang kedua adalah external power transducer. Sesuai dengan namanya ada self itu berarti dari dalam dan eksternal itu adalah dari luar. Apa sih bedanya? Kita akan simak bersama-sama. Yang pertama adalah self-generating transducer, yaitu transducer yang hanya memerlukan satu sumber energi dan menghasilkan tegangan bila dirangsang atau diperlakukan atau mendapatkan sebuah perubahan atau sebuah namanya perlakuan dengan energi. Contohnya adalah piezoelektrik, termokouple, dan fotovoltaik. Jadi secara singkatnya, ketiga sensor ini dia akan bisa menghasilkan energi listrik jika dia mendapatkan input, mendapatkan perlakuan langsung pada sumber parameter yang diukur. Misalnya untuk piezo inilah resonansi, getaran, yang ini panas, dan ini cahaya. Tanpa memerlukan sumber tegangan tambahan baik melalui PLN, melalui baterai, atau melalui yang lainnya. Jadi sudah bisa menghasilkan listrik sendiri. Yang dimaksudkan self-generating transducer. Nah, selanjutnya yang kedua adalah contoh dari self-generating transducer seperti ini, seperti contoh piezoelektrik, yaitu mendapatkan bunyi, mendapatkan getaran, mendapatkan geseran, tentunya dia akan menghasilkan listrik. Selanjutnya, self-generating yang selanjutnya adalah thermocouple seperti yang tadi. Ini juga untuk fotovoltaik. Nah, selanjutnya yang kedua, external power transducer. Nah, transducer ini memerlukan energi dari luar untuk menghasilkan luaran. Intinya, transducer ini harus memerlukan sumber tegangan tambahan, baik itu dari baterai, dari PLN, atau dari yang lain pun, yang nantinya bisa digunakan untuk mengaktifkan terlebih dahulu sensor tersebut sehingga dapat digunakan untuk mengukur objek atau parameter yang ada di tempat tersebut. Contohnya adalah LVDT, RTDT, strain gate. Nah, tiga contoh ini yang memerlukan energi dari luar. Nah, seperti apa bentuknya? Kita lihat bersama-sama. LVDT inilah linear variable differential transformer, yang mana sensor ini atau transducer ini peka terhadap perubahan mekanik dan harus memerlukan sumber tegangan tambahan untuk mengaktifkan transducer ini. Biasanya untuk LVDT ini lebih banyak menggunakan koil dan inti besi atau logam yang tersusun sedemikian rupa di dalamnya. Nah, perubahan-perubahan dari inti besi ini dari satu silinder ke silinder yang lain yang akan menghasilkan sebuah tegangan listrik nantinya. Ini LVDT. Yang selanjutnya adalah RTD, yaitu bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada kawat-kawat yang nantinya saling menyambung antara satu dengan yang lainnya sehingga akan menghasilkan sebuah output untuk mengukur suatu variabel di tempat tersebut. Dan tentunya harus menambahkan power eksternal untuk mengaktifkan transducer ini. Itulah bentuk RTD. Selanjutnya ada yang terakhir adalah strain gate, yang mana bentuknya pipih seperti ini. Ada bentuk pipih dan juga beberapa grid yang terbuat dari tembaga yang nantinya akan berfungsi sebagai pengukur dari lokasi tersebut atau ruang tersebut, sehingga dapat menyalurkan perubahan-perubahan tersebut melalui kabel yang sudah dihubungkan satu dengan yang lainnya. Nah, itu klasifikasi dari transducer yang ada di sekitar kita atau kehidupan kita di sekarang ini. Ada dua, self transducer dan external power transducer.
Dan semua itu bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan yang nantinya akan kita gunakan. Apakah kita memerlukan transducer yang bisa berfungsi sebagaimana mestinya tanpa adanya power tambahan, atau kita memerlukan power tambahan untuk menghidupkan transducer tersebut. Nah, itu semua bisa kalian pelajari dengan baik dan dengan cepat lagi dengan tambahan-tambahan literasi yang bisa kalian dapatkan di berbagai sumber. Nah, itu saja pembahasan saya untuk pertemuan 3 pada hari ini. Dan saya harapkan kalian bisa menyimak dan membaca kembali semua materi dan juga rekaman hasil video yang saya sampaikan, sehingga kalian bisa mencapai suatu pemahaman yang memerlukan karakteristik dari kalian masing-masing, sehingga nantinya bisa manfaatkan dalam penyusunan tugas akhir yang nantinya kalian akan lakukan pada semester yang sudah ditentukan. Itu saja pemaparan dari saya pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.